Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farisi, NIM D400190013, kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar praktikum mesin listrik mengenai motor sinkron. Motor sinkron adalah motor listrik arus bolak-balik atau alternating current yang putaran rotornya sinkron atau serempak dengan kecepatan medan putar statornya. Motor ini beroperasi pada sumber tegangan 3 fasa yang dihubungkan dengan kumparan jangkar di stator. Selain mendapat suplai tegangan 3 fasa, motor sinkron juga mendapat arus eksitasi atau arus medan dari sumber arus searah atau DC direct current pada kumparan medan di rotornya. Konstruksi motor sinkron. Dan ini merupakan konstruksi motor sinkron, yaitu ada end belt, wiring cover, stator, rotor, bearing, dan end belt. Dan gambar sampingnya ada inputan DC karena motor sinkron memerlukan inputan DC untuk arus eksitasi atau arus medan. Selanjutnya yaitu karakteristik motor sinkron. Ada beberapa parameter dari karakteristik motor sinkron. Yang pertama ialah arus starting. Motor sinkron pada pengoperasiannya tidak dapat melakukan start awal atau self starting. Oleh karena itu, motor sinkron 3 fasa membutuhkan penggerak mula atau prime mover untuk memutar medan pada stator sampai pada kecepatan putar medan putar stator. Sehingga saat starting, arus yang dihasilkan kecil dan putaran yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu tegangan kerja. Motor sinkron beroperasi pada sumber tegangan 3 fasa yang dihubungkan dengan kumparan jangkar di stator. Selain mendapat suplai tegangan 3 fasa, motor sinkron juga mendapat arus eksitasi atau arus medan dari sumber arus searah DC atau direct current pada kumparan medan di rotornya. Motor sinkron tidak bisa start awal sehingga membutuhkan arus eksitasi pada motornya. Daya. Motor sinkron beroperasi pada faktor daya yang ditingkatkan. Dengan demikian, dapat meningkatkan faktor daya sistem secara keseluruhan dan menghilangkan atau mengurangi utilitas faktor daya. Peningkatan faktor daya juga mengurangi dropnya tegangan sistem dan dropnya tegangan pada terminal motor. Torsi. Motor sinkron memiliki kekurangan di dalam melakukan start dengan sendirinya karena tidak memiliki torsi start awal. Oleh karena itu, motor sinkron memerlukan beberapa alat bantu untuk membantu di dalam start awal sehingga masuk di dalam kondisi sinkron. Kecepatan. Sebuah motor sinkron selalu beroperasi pada kecepatan konstan pada kondisi tidak berbeban. Tetapi apabila motor diberi beban, maka motor akan selalu berusaha untuk tetap pada putaran konstan dan motor akan melepaskan kondisi sinkronnya apabila beban yang ditanggung terlalu besar atau torsi pull out. Simulasi software MATLAB. Dan ini merupakan rangkaian simuling pada software MATLAB. Kita bisa melihat
motor sinkron yang digunakan, dan power ini 400 dan tegangan medannya 80. Motor sinkron juga menggunakan 3-phase source atau 3 fasa, sumber 3 fasa, dan 3-phase parallel RLC load untuk pembebanannya. Selain itu, kita memantau dari scope-nya, yaitu rotor angle deviation, untuk mengetahui sudut putaran rotornya. Dan selanjutnya yaitu rotor speed dengan satuan RPM, kecepatan rotor. Dan selanjutnya electrical power, yaitu berapa yang dibutuhkan daya elektrik pada motor sinkron saat berputar. Dan torsi atau torque, dan ini dihasilkan dengan satuan Newton meter. Dan terakhir yaitu arus medan atau field current. Pada grafik rotor angle deviation, kita bisa melihat yaitu saat putaran awal 0 dan saat konstan putarannya menurun menjadi 7. Menurun menjadi 7. Dan selanjutnya yaitu rotor speed untuk mengetahui kecepatan dengan satuan RPM. Saat start awal, motor sinkron tidak bisa self starting tadi, yaitu karena itu motor sinkron membutuhkan arus eksitasi atau arus medan. Dan saat starting yaitu rendah RPM-nya dan meningkat secara bertahap, dan saat putaran sudah stabil maka putarannya juga konstan RPM-nya. Selanjutnya yaitu electrical power. Motor sinkron ini membutuhkan daya yang begitu besar, bisa dilihat dari grafik electrical power. Saat starting juga membutuhkan daya yang besar, dan saat konstan juga membutuhkan daya yang besar, karena motor sinkron terbilang sulit untuk memutarkan dan sehingga membutuhkan arus eksitasi tadi. Selanjutnya yaitu torsi. Pada torsi menghasilkan torsi yang tinggi saat start awal pada simulasi ini, dan saat berputar konstan torsinya juga konstan sesuai dengan RPM-nya tadi. Pada bagian field current, saat starting yang disebutkan tadi yaitu tidak bisa, karena motor sinkron tidak bisa self starting, maka arus medan atau arus eksitasinya rendah. Dan saat motor berputar secara konstan, arus medan naik secara bertahap, dan saat putarannya konstan, arus medannya juga konstan. Daftar pustaka, saya mengambil jurnal-jurnal
Dari ini ada 3 sumber yang saya ambil. Yang satu dari Wirabuana Cakra Febi Hadi Permana Handi Hermawan Hinsolihin 2010 sinkronus motor. Cahyo Edi Wibowo Nur Wiwi Handayani Safriyudin 2014 analisa starting motor induksi 3 fasa dengan menggunakan program di PT Madu Baru Yogyakarta. Dan terakhir yaitu yang sumber jurnal yang saya gunakan yaitu Setiawan Ilham Bagus 2017 analisis pengaruh pengaturan arus eksitasi motor sinkron 3 fasa terhadap perbaikan faktor daya pada sistem. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila jika yang saya paparkan kurang begitu jelas dan kurang begitu tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.